Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizik Aprianto dengan NIM 241080 20 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Indonesia. Oke, langsung saja. Jalur masuknya Islam di Indonesia itu ada 4. Yang pertama ada teori Gujarat, teori Arab, teori Persia, dan teori Cina. Terus selanjutnya teori Gujarat. Oke, jadi teori Gujarat ini menyebutkan bahwa Islam dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Buktinya batu nisan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan di Gujarat. Terus ada teori Arab. Nah, teori Arab ini menyatakan bahwa Islam datang langsung dari Mekah sejak abad pertama atau abad ke-7 Masehi. Berdasarkan catatan pendekar Elsing pada tahun 674 Masehi, sudah ada pemukiman di Arab di daerah baru Sumatera. Terus selanjutnya ada teori Persia. Tinjauan pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat Islam Indonesia dianggap mempunyai persamaan dengan Persia, di antaranya peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Hasan dan Husain, cucu Nabi Muhammad SAW, yang sangat ditunjung oleh kaum muslimin Syiah. Di Iran, Persia, di Sumatera Barat, peringatan tersebut disebut dengan upaya tabwik atau tabut. Sedangkan di Pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur suro. Terus selanjutnya ada teori Cina. Nah, di teori Cina ini berpendapat bahwa Islam datang dari para perantau Muslim Tionghoa. Tokoh seperti Raden Fatah, Raja Demak pertama, disebut memiliki keturunan dari Champa, Cina bagian selatan. Terus ada strategi dakwah Islam di Indonesia. Nah, strategi dakwahnya itu ada 4. Yang pertama perdagangan, perkawinan, pendidikan, dan kesenian dan budaya. Nah, strategi perdagangan di Indonesia, penyebaran Islam dilakukan dengan cara yang damai dan melalui berbagai jalur. Nah, jalur perdagangan ini jadi para pedagang muslim berdakwah sambil berdagang. Mereka mendirikan masjid dan menjadi panutan karena kejujuran. Terus ada kedua ada perkawinan. Nah, perkawinan ini proses penyebaran Islam di Indonesia juga banyak dilakukan melalui pernikahan antara para pedagang muslim dengan wanita Indonesia. Jalur perdagangan internasional yang dikuasai oleh pedagang muslim menjadikan para pedagang Islam memiliki kelebihan secara ekonomi. Terus juga para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita Indonesia dan ingin menikahi mensyaratkan agar para wanita tersebut harus memeluk Islam sebagai prasyarat dalam sebuah pernikahan. Jika pernikahan terjadi antara keluarga bangsawan muslim, tentu akan semakin menguatkan masyarakat. Dan jadi contohnya pernikahan ini ada Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila. Nah, terus ada pendidikan. Jadi pendidikan ini dakwah juga dilakukan melalui lembaga pendidikan seperti di pesantren atau pondok, dayah di Aceh, dan surau di Minangkabau. Selanjutnya ada kesenian dan budaya. Nah, para tokoh penyebar Islam ini mengajarkan Islam menurut bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka telah melegenda seperti Wali Songo. Nah, Wali Songo ini menggunakan kesenian seperti wayang dan sastra untuk menyebarkan Islam dengan cara yang halus dan mudah diterima masyarakat. Ini contoh Masjid Menara Kudus. Nah, selanjutnya ada Islam di Sumatera. Jadi Islam pertama kali masuk di Sumatera itu di pantai barat Sumatera. Nah, di situ berdirinya kerajaan Islam pertama
yaitu Perlak dan Samudra Pasai. Kemudian berkembang di bawah Kesultanan Aceh yang dikenal sebagai Serambi Mekah. Nah, selanjutnya ada Islam di Jawa. Jadi di Jawa Islam berkembang pesat setelah runtuhnya Majapahit. Terus muncullah Kerajaan Demak, pusat penyebar Islam ke seluruh Nusantara dengan peran besar Wali Songo. Terus di Sulawesi. Nah, di Sulawesi ini masuk pada tahun 1605 itu Raja Goa Karaeng Tonigalo. Ini memeluk Islam dan bergelar Sultan Alauddin Al-Awal. Jadi dari sini Islam menyebar ke Wajo, Bone, dan Luwu. Terus Islam di Kalimantan. Jadi Islam masuk Kalimantan ini melalui 3 jalur. Yang pertama dari Malaka, dari Jawa, melalui utusan Kerajaan Demak, dan dari Sulawesi oleh Datuk Kri Bandang. Terus ada di Maluku. Jadi di Maluku ini Islam masuk tahun 1440 dan berkembang melalui kerajaan Ternate, Tidore, Bacan, dan Jailo. Nah, Raja Bacan pertama yang memeluk Islam adalah Zainul Abidin pada tahun 1521. Selanjutnya masuk ke Papua. Jadi beberapa kerajaan di Kepulauan Maluku yang wilayahnya teritorialnya sampai ke Pulau Papua jadikan Islam masuk pula di Pulau Cendrawasih. Terus banyak kepala suku di wilayah Waigeo, Misol, dan beberapa daerah lain yang di bawah administrasi pemerintahan Bacan. Jadi Islam masuk Papua melalui pengaruh kerajaan Bacan dan wilayah Maluku. Beberapa kepala suku di Waigeo dan Misol ini telah memeluk Islam sejak masa itu. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.